kita sudah mengalami krisis 1998, 2008, 2020. Iya. Yang 98 hancur, 2008 survive. Iya. 2020 kita jago kan? Iya, betul. Dihargai seluruh dunia. Betul. Artinya apa? Indonesia sudah menguasain bagaimana mengurangi dalamnya terjatuhan satu siklus bisnis. Iya. Jadi nggak usah panik kalau ada gejolak-gejolak sedikit. Kita udah pinter kok. Saya pengen nanya-nanya juga nih, jadi misalkan tingkat inflasi kan berarti kalau misalnya di take out yang mengenai efek dari apa sih itu namanya voucher listrik itu kan berarti kan nanti akan naik lagi gitu kan, ya kan? Ya, dan akan stabil lagi di kisaran ya 2 + -1 gitu kan ya. Nah, mungkin kalau indikator lainnya rupiah Pak gitu ya, kan ada narasi-narasi yang bilang kok rupiah kok bisa 17.000 dan lain-lain. Nah ya, mengenai hal itu ya Pak ya, at the same time juga bisa jawab gak tuh LPS? Boleh gak jawab? Boleh. Boleh ya? Iya. Anda takut saya jawab? Memang saya ngomongnya ngaco. Kan kita sebagai ekonom. Iya, sebagai ekonom. Narasinya tuh kayak ya. Iya. Kalau emang boleh nanya, gue juga mau nambahin. Indeks dolar kan justru lagi melemah karena perang tarif. Turun Mas dari 100-an itu jadi 90. Iya, baru-baru ini. Tapi nggak sejalan dengan penguatan rupiah. What happened, Mas? What happened? Ada apa? Jadi gini. Langsung jawab dengan slide loh. Kita mah jago lah. Jadi masih ada sentimen negatif ke nilai tukar kita. Utamanya karena sebagian besar ekonom atau pelaku pasar masih belum yakin dengan prospek ekonomi kita ke depan. Jadi sebetulnya kalau saya lihat ya nilai tukar itu bukan tergantung pada interest rate differential. Sentimen berarti Mas. Terhadap prospek ekonomi kita seperti apa. Ketika orang bikin cerita ekonomi akan jatuh, ya orang takut. Asing akan keluar. Kenapa? Jadi bukan karena interest rate differential. Bukan gara-gara fundamental Mas. Oh, fundamental justru. Justru kita jelaskan seperti ini supaya mereka ngerti bahwa fundamental baik-baik aja. Membaik ke depan. Nggak baik-baik aja kemarin, melambat. Sekarang kan membaik. Yang penting kan udah bottoming out. Artinya apa? Jadi kita jangan pernah mengharapkan investor asing masuk ke sini untuk membangun ekonomi Indonesia. Waduh. Mereka masuk ke sini untuk menikmati kue ekonomi Indonesia. Kalau ekonominya tumbuh, mereka akan masuk karena kuenya makin besar. Betul. Kalau ekonomi cenderung lambat, mereka tinggal. Karena returnnya kan kecil. Benar. Pragmatis ya. Ketika ada story cerita narasi yang mengatakan ekonomi akan melambat terus, apalagi kayak 1998, mereka takut keluar dulu. Untuk investor keluar dulu, nanti kita pikirin lagi. Tapi nanti ketika mereka yakin, dan saya yakin nggak lama lagi akan udah kelihatan sih, semakin yakin bahwa memang ekonomi kita membalik, sudah mengalami bottoming out, mereka akan masuk lagi, bukan karena baik hati, karena ingin menikmati kue pertumbuhan ekonomi. Berarti kalau misalnya rupiah itu lagi levelnya lagi segini, berarti ada ekspektasi terhadap keadaan ekonomi Indonesia lagi nggak oke gitu. Sebagian orang yang keluar tadi masih belum insaf. Tapi begitu insaf berbalik dengan cepat. Yang bisa bikin insaf siapa Mas? Kan harusnya aduk bareng-bareng gitu ya, menjelaskan, meyakinkan investor. Bisa membantu. Oh siap. Maka kita berguru dulu. Jadi peran-peran dari media juga membantu. Tapi kan di sini kita berguru dulu, membantunya kayak apa supaya jangan salah baca data lagi deh. Kalau salah baca data nanti bisa berabe lagi Mas. Soalnya outflow juga masih gede banget sih Pak. Capital outflow. Iya, dan asing masih keluar maksudnya. Nah, kalau kita lihat bond market itu sebenarnya sempat Januari Februari itu masuknya kencang. Maret agak turun sedikit kalau saya nggak salah. Tapi Januari Februari itu naiknya makin besar. Januari Februari Maret April agak turun sedikit ya. Tapi masih besar Januari Februari itu ya masih angkanya. Net flow pasar obligasi. Oh ini obligasi ya pasar. Obligasi masih masuk 10. Ini kan mingguan ya. Kalau kita lihat Januari Februari itu masih tuh lihat tuh masih biru kan. Artinya yang pasar obligasi kan lebih ke institusional kan. Dia sudah berhitung betul gimana prospek ekonomi kita. Kalau dia nggak percaya ke kita, dia akan masuk dari Januari, Februari, Maret. Bukan gara-gara bunganya tinggi Mas. Bukan gara-gara bunga SBN-nya tinggi. Enggak lah. Kalau bunganya tinggi, kalau ekonomi jatuh, rupiahnya jatuh juga. Resikonya tinggi. Iya. Kalau jatuh ya keuntungan dari yield akan tergerus oleh keuntungan depresiasi. Betul. Kalau mereka masuk, mereka percaya akan menguat. Jadi ini pun
pelemahan rupiah. Jadi ternyata malah kekuatan pelemahan rupiah dan kekuatan pelemahan pasar keuangan itu kuat banget terhadap sentimen dan kepercayaan terhadap ini ya, bukan terhadap keyakinan mereka akan prospek ekonomi kita. Jadi fokusnya Mas Yudi aja jadi juru bicara kali ya ekonomi ya. Enggak, harus ada bisa ngejelasin gitu ke investor, meyakinkan gitu loh Mas, meyakinkan. Ya, kan saya LPS, lembaga penjamin simpanan. Nanti orang bingung kenapa LPS maju. Tentang keyakinan ekonomi gitu. Itu Mas, maksud Mas. Kalau tadi kan ternyata saya juga bingung kalau kita CNBC kan ada anak riset tiap pagi tuh ngeliat indeks dolarnya turun terus, tapi kok rupiahnya kayaknya gitu-gitu aja. Harusnya kan apalagi Mas kita udah mencoba gitu ya, Mas Yudi juga udah mencoba meyakinkan bahwa kondisi baik-baik aja meskipun udah mulai naik, Mas. Saya nggak mencoba meyakinkan, saya menggambarkan keadaan yang ada sekarang dan kira-kira ke depan pergerakannya akan kemana. Iya. Nah, kalau mereka mau untung, cepat eksekusi sekarang. Kalau time to buy berarti Mas sekarang, Mas. Time to buy, time to sell dolar. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya memang keyakinan terhadap Indonesia saya bukan yakin itu luar biasa. Itu takdir kita. Takdir. Iya, Oke. Berarti memang harus menahankan dan memanfaatkan time to buy saham, time to sell dolar saat ini Mas, karena nanti bakal makanya bagus ini bakal jadi angle baru nih. Ini nggak ada orang yang berani ngomong begini. Nah, Yudi, kira-kira nyampe nggak Pak target ekonomi 8%? Kalau tahun ini ya enggak. Tahun ini enggak. Tapi kalau 3 tahun, 4 tahun ke depan peluangnya ada. Melalui komponen pertumbuhan ekonomi apa? Pertama doa dulu. Ini top. Emang apa-apa harus berdoa dulu. Iya, betul. Kita lihat waktu zaman Pak SBY, bangun infrastruktur banyak nggak? Enggak. Ekonomi tumbuh berapa? 6%, 7%. Kenapa? Karena swasta diberi peran yang lebih besar untuk mendrive pertumbuhan ekonomi. Caranya gimana Mas mendorong swasta, Mas? Consumption kan berarti itu somehow ya. Consumption dan investment dan perbankan semacam didorong untuk bekerja lebih keras dibanding 10 tahun terakhir. Beda gaya aja Mas, atau beda masa? Beda gaya, push. Jadi kalau ada perdebatan tuh di buku namanya Compounding Height, apakah ekonomi bagusnya didrive oleh swasta atau pemerintah. Saya udah lihat kebijakan pemerintah selama 20 tahun terakhir, jadi saya udah ngerti. Ordal ya Mas ya? Ordal ya? 20 tahun. 20 tahun sana sini, bisa sana bisa sini. Kira-kira ngerti deh. Oke, jadi lebih ngaruh government spending atau swasta jadi kalau sih Pak gitu? 10 tahun pertama zamannya SBY, private spending, private led 6%, 7%. 10 tahun pada zaman Pak Jokowi, dia habis-habisan bangun infrastruktur segala macam, tapi private sektornya kurang membantu, tumbuhnya 5%. Jadi private spending, private consumption yang justru malah akan menggerakkan investasi, private activity segala macam. Bukan itu. Dalam 20 tahun terakhir, mesin kita pincang kan, ada fiskal, moneter, kita tuh private ya, private ya. 10 tahun pertama boleh bilang agak moneter lah, financial sector yang bantu, tumbuhnya seperti itu. Cuma satu tapi government-nya nggak kerja di 10 tahun kedua. 10 tahun kedua government-nya kerja mati-matian, private-nya kurang membantu atau kurang didorong secara optimal. Jadi selama 20 tahun ini mesin kita timpang, kadang-kadang fiskal yang jalan, kadang-kadang moneter atau swasta yang jalan. Kalau digabung, saya minimal 6% swasta jalan, ditambah yang pemerintah. Saya bilang 6-7% nggak susah amat. Kalau mau 8, jadi gerakan yang lain-lain. Apa aja tuh Pak, kira-kira gerakan yang lain-lain? Kita investigasi sektor-sektor mana yang punya hambatan bisnis, perbaikin. Maksudnya ICOR gitu-gitu ya Pak? Bukan. Dibuat ICOR kan dampak susulan dari itu kan. Iya, dampak susulan. Kita buat aja, dibuat tim, dibuat naikin lagi kayak dulu, betulin yang ini. Pastian yang mengganggu iklim investasi. Regulasi kan udah dibikin sama Pak Prabowo nih. Terus kita mau lihat, saya bilang kan tadi kita unggul di ekspor di Amerika. Tapi barangnya cenderung low tech. Low tech itu untung ketika ekonomi dunia melambat atau kacau seperti ini. Tapi ketika ekonomi tumbuh lebih cepat, barang yang high tech yang memberi dorongan ke pertumbuhan ekspor yang signifikan, bisa double digit. Jadi kita mesti gerak ke arah sana pelan-pelan. Itu kan mesti didesain. Jadi
Kemudian program-program yang disebutin jalan aja secara maksimal. Iya. Yang dana antara, yang apa, nggak apa-apa itu. Investment itu bisa ngaruh ke investment. Yang penting pelaksanaannya dimonitor dengan baik. Nah, Pak, mengenai private consumption, saya jadi ingat, ya maksudnya kan ya engine mereka kan ya ini kan moneter gitu. Kita lihat. Ini kita serius banget ya. Iya kan. Salah kita ya. Atau gini nih, kita nanya gini. Kalau misalnya bisnis swasta itu kudu bagus gitu ya. Kepastian hukum. Orang banyak yang bilang dibandingin sama Vietnam, itu kan bagaimana dia bisa tumbuh 7% kalau ngomong dari investor pengusaha gampang kepastian hukumnya, Mas. Bukan kepastian hukum aja, sebetulnya dari cost of capital kita kalah. Mahal gitu kalau buat investasi di Indonesia gitu. Pinjamnya bunganya cuma 4-5%. Kita lending di sana bunganya cuma 4-5% kalau saya nggak salah. Kita bukan 9-10% kan? Di atas 10 bahkan. Ada yang di atas 10 tentu ya. Nah itu kenapa, Mas? Iya, kenapa? Mahal banget sih kenapa di Indonesia? Sih mahal banget di Indonesia buat ini? Karena perbankan kita belum cukup kompetitif. Nanti saya ditegur OJK nih. Tapi by nature desainnya nggak cukup kompetitif. Tapi nggak apa-apa. Dengan keadaan seperti ini, sekarang kita diberi rezeki oleh Trump. Yang tadi beda 5%, dikasih unggulan 15%. Jadi kita sekarang untungnya 10% kalau kita lihat cost of capital ya. Iya. Jadi kita pasti menang. Tapi mengenai interest rate ini gue penasaran banget sih, Mas. Kenapa kita tinggi banget ya? Nah, kalau kita bilang sebenarnya tahu sih, Mas Yudi kayaknya tahu, tapi tapi kan harus hati-hati ngomongnya. Enggak, ya yang kita sebagai ekonomis kita sih melihatnya sih sistem perbankan kita cenderung oligopolistik. Jadi walaupun ada bank BUMN menguasai 35-36% dari aset perbankan, mereka nggak cukup kompetitif antara satu dengan yang lain maupun dengan yang lain-lain. Nah itu harus dibuat iklimnya lebih kompetitif supaya lebih menguntungkan untuk para pelaku. Masukan yang bagus. Mas, saya mau nanya, ini lagi nih. Pak Prabowo untuk pertama kalinya mengumpulkan pelaku-pelaku ekonomi, pelaku pasar lewat serasian ekonomi gitu, Mas. Itu dari siang sampai maghrib itu kalau nggak salah. Ya. Nah, saya lihat di situ tiba-tiba, wah, Ketua Dewan Komisioner LPH jadi disuruh ngomong nih, Dek, gitu kan. Dengerin lah saya omongannya gitu. Yang lain ngomongnya kan biasa. Nah, cuma ini dari sisi market kok tiba-tiba dia beda sendiri nih, bottoming out itu muncul lagi gitu kan. Di situ saya, wah ini hati-hati nih kalau dia salah. Mengerti? Tapi ternyata benar, bottoming out itu terjadi. Besoknya itu bursa mulai agak naik meskipun asingnya nggak belum masuk banyak. Mas itu gimana ceritanya, Mas? Kok bisa berani, Mas, bilang bahwa ekonomi itu bottoming out, bursa itu time to buy, market overreacting, overreaksi gitu ya, Mas? Itu gimana sih? Kita pakai leading apa namanya, Mas? Leading economic index. Leading economic index gitu. Nah, kalau orang sebenarnya mencermati omongan Mas pada saat itu dan dia buy, mungkin dia udah banyak untungnya kali ya di beberapa saham gitu. Kemarin kayak pas IHSG lagi turun. Nah iya, makanya itu kan sebenarnya dan CNBC juga langsung naik lagi. Ceritain dong, Mas, sampai Pak Prabowo itu tersipu-sipu gitu kan. Saya sih nggak tahu ya. Undangan emang diundang biasa aja, nggak ada bilang jadi pembicara. Malam-malam kan diskusi di KSSK. Tiba-tiba Ibu Menteri bilang, Pak Purbaya besok disuruh ngomong apa? Ngomong yang di kabinet kemarin. Saya juga bingung ngomong apa tuh. Ya udah saya lengkapin itu, tambah lengkapin trading sedikit. Iya. Tapi kenapa saya berani? Karena kita di LPS memang melihat ekonomi on regular basis. Setiap minggu saya rapat dengan tim riset saya. Kalau ada gerakan di pasar yang aneh, mereka lapor ke saya. Terus kita analisa dengan mendalam. Tim riset saya cukup kuat. Sekarang saya punya 4 doktor. 3 dari Amerika, 1 dari Jepang. LPS. Jangan macam-macam. Lu mau jadi dokter? Ditanya lagi. Jadi di depan Mas Wedi lagi ditanya nih. Jadi kita amati ekonomi dengan hati-hati, betul. Kenapa? Karena kalau sampai saya nggak tahu ekonomi mau jatuh, posisi finansial saya bisa salah. Dalam makna saya terlalu banyak taruh di bond misalnya, uang yang di cashnya nggak ada, sehingga ketika jatuh saya jual bond, market price kan rugi. Udah rugi, betul. Saya mesti atur itu. Betul. Dan kita kembangkan indikator macam-macam, termasuk indikator yang bisa lihat ekonomi ke depan. Itu yang disebut leading economy index. Itulah indeks yang menunjukkan arah ekonomi
6-12 bulan ke depan. Jarang soalnya masih saya baru dengar loh, jujur aja nih leading economy index, mungkin karena saya juga ya bukan ekonom kali ya, bukan dokter kali ya. Dari Pak Yudi sendiri ya, terutama Pak Yudi, maksudnya untuk leading economy index beberapa variabel itu Pak Yudi tentu sendiri. Mas yang buat atau gimana Mas? Kita yang buat, tapi gini, leading economy index dan coordinating economy index itu bukan term yang baru dalam ilmu ekonomi. Untuk orang yang mengerti siklus bisnis, ini adalah berhubungan dengan siklus bisnis. Jadi ekonomi kadang-kadang ekspansi, mencapai puncak, resesi, ekspansi lagi. Itu kontraksi time to buy. Ya, kalau dulu kita orang-orang pasar tuh tahu. Kalau udah melambat, saya bilang ini melambat, mereka pasti jual. Berarti ini bisa kalau orang mau investasi yang benar bisa pakai ini dong Mas? Bisa. Ini loh. Gimana tuh Dek? Ini harusnya kita tahu. Ini siklus tuh naik turun. Iya. Kita tinggal lihat aja gitu kapan kita bisa gaining. Tapi bagaimana kita tahu mau turun mau naik? Siklus itu menarik untuk saya. Kenapa berulang-ulang dalam periode tertentu? Betul. Saya pikir kita kepandaian kolektif kita hanya bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi 7-8% setelah itu jatuh. Karena lupa. Pejabatnya lupa misalnya. Gimana kalau kita pintar terus? Saya pikir Amerika bisa melakukan siklus bisnis tadinya. Di 2008 kan dia jatuh tuh. Habis itu ekspansi terus kan. Ekspansi 2009 itu ekspansi lagi. Sampai 2019 kan ekspansi terus. Mereka tuh biasanya paling panjang tuh 10 tahun. Itu 2019 kan udah 10 tahun dari 2009 ya. Saya pikir kebijakannya juga nggak ada yang salah 2019. Tiba-tiba COVID. Tapi saya tahu pasti ada siklus yang terjadi. Akan downturn ekonominya. Jadi saya lihat dari mana sumber kekacauannya. Terus dari manusia apa dari mana kita lihat. Kayaknya nggak ada deh kita udah bisa melakukan siklus bisnis. Ternyata Tuhan ikut campur. Apa Mas? COVID. Iya. Habis COVID komoditi boom. Ya kan Pak, ada komoditi boom juga kan, inflasi naik. Jadi kayaknya kita harus mewaspadai siklus bisnis kita. Makanya mulai dengan doa, kata Pak Yudi. Mulai dengan kita doa. tuh sekitar 10 tahunan. Dulu 7 tahunan sih, cuman sekarang makin panjang, hampir 10 tahun. Waktu zaman Pak Jokowi, itu dari 2009 sampai 2020 kan. Itu 11 tahun. Itu siklus bisnis terpanjang yang ada di ekonomi kita selama ini. Orang nggak tahu bahwa Pak Presiden yang sebelumnya. Tapi baik yang bilang juga sekarang siklus bisnis belum baik-baik lagi kayak sebelum COVID Pak. Atau gimana? Oh dia ngerti siklus bisnis berarti. Sekarang berarti udah going well gitu ya. Kita sudah memasuki masa ekspansi lagi. Tadi saya pikir ekspansi kan 10 tahun. Kita mulai ekspansi lagi tahun 2022 lah, mulai lari lagi tuh ya. Itunya mulai yang merah itu yang leading economy mulai naik lagi tuh. 2002 ke sini. Saya pikir kan harusnya 2022 kalau let's say 7 tahun 2029. Kalau 10 tahun kan 2032. Saya pikir tadi ada gangguan di tengah jalan karena adanya pergantian kepemimpinan. Tapi ternyata balik lagi, artinya nggak jatuh terus ya, mulai naik lagi. Artinya kelihatannya yang 7-10 tahun tuh akan terjadi lagi. Artinya kita masih bisa ekspansi kalau dari 20 sampai 2029 atau 2032. Kalau kita agak bodoh ya 2029. Kalau kita pintar atau normal 2032. Nah, coba aku jadi kepikiran kata-kata Bapak 2008 tarik ke 98 Asian Financial Crisis. 98 10 jangan sampai lagi financial crisis. Jadi emang setiap 10 tahun ya Pak ya? Setiap 10 tahun. Jadi itu semacam saya bacanya gini, itu takdir. Ekonomi pasti jatuh. Siklus. Cuman berapa dalam jatuh tergantung usaha kita. Itu effort usaha. Upaya. Kalau di agama kan gitu, tergantung upaya. Itu upayanya. Contohnya 9798 jatuh dalam. Kita kurang mengerti ekonomi waktu itu. Kita mengalami kontraksi 13,6% kalau nggak salah. 2008 hancurkan ekonomi dunia gara-gara subprime mortgage. Kita juga ekonomi jatuh. Kita Anda lihat dari itu ya. Yang merah juga 2008. Jatuh tuh, leadingnya jatuh, tapi jatuhnya nggak terlalu dalam. Jatuhnya tuh Pak. Jatuhnya itu dalam banget. Itu jatuhnya siklusnya kayak gitu loh. Jadi ceruknya tuh nggak terlalu dalam. Jadi orang bahkan sebagian sekarang bilang 2008, 2009 nggak ada krisis. Cuma respon kebijakannya beda. Waktu 1998 itu kan kita bingung. IMF masuk, jurusnya apa? Naikin bunga, kencangkan ikat pinggang. 2028 kita balik, turunkan bunga, ekspansi fiskal, ekonominya balik dengan cepat. Itu zamannya Pak SBY. Itu justru bukan dari IMF, dari domestik. Turunkan apa tadi? Turunkan utang, turunkan bunga,
bukan. Ekspansi fiskalnya. Iya, dan utang turun pada saat itu Mas ya? Utang turun karena kita nggak bisa belanja juga rupanya. Nah, tapi bisa tumbuh 6%, 7% ya? Swasta tadi. Tuh. Tapi hebat tapi turun, ya. Iya makanya. Waktu bunga turun itu sinyal ke market kira-kira begini, lu belanja lah bunga turun kira-kira gitu. Mereka belanja bisa-bisan lah. Itu mulai ekonominya. Bisa diulang nggak sih Mas? Apanya? Kayak begitu? Bisa lah. Jadi bunga diturunin, sinyal belanja. Ini kan kondisi sekarang butuh stimulus aja, Mas. Kan bukan saya penguasanya. Iya. Jadi gini, kita sudah mengalami krisis 1998, 2008, 2020. Iya. Yang 98 hancur. 2008 survive. Iya. 2020 kita jago kan? Iya betul. Di harga seluruh dunia. Betul. Artinya apa? Indonesia udah menguasain bagaimana mengurangi dalamnya terjatuhan satu siklus bisnis. Iya. Jadi nggak usah panik kalau ada gejolak-gejolak sedikit. Kita udah pinter kok. Mana nih udah mau kuartal 1 kan kayaknya juga orang ada yang bilang mungkin nggak nyampe 5 gitu. Gimana tuh Mas? Tapi kira-kira berapa nih Pak kuartal 1? Saya nggak ini prediksi ya dekat-dekat 5, 4, sekian, tapi dekat 5. Jangan gini. 5 pas kejadian di masa lalu nggak apa-apa untuk investor dan untuk pelaku bisnis. Yang penting ke depan seperti apa prospeknya. Itu yang paling penting. Dan kita lihat senjata-senjata fiskal moneter sudah masuk ke ekonomi sejak Maret dengan angka yang signifikan. Saya lihat likuiditas sudah membaik di perbankan kita. Sobat Cuan, jangan lewatkan lanjutan obrolan seru yang gak kalah menariknya dari pembahasan kita kali ini. Hanya di channel YouTube Cuap Cuap Cuan.